Sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. BNN segera menggerebek sarang narkoba di Jakarta Utara, namun warga melawan. iNews Prime segera kembali. Memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Polri berkomitmen memastikan keamanan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Apel serentak ini dilakukan di seluruh Indonesia atau Polda jajaran. Kegiatan ini diikuti ratusan ribu personel Korps Bayangkara. Kapolri menegaskan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personil kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan, khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam memastikan keamanan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Misteri identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan hasil tes DNA pada Jumat pekan ini. Hasil pemeriksaan DNA dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat, dan di Treskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari
pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. 2 kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini 2 rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan 2 orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari keterangan saksi dokter terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Air Ramo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Wakangamere, serta ibu angkat Prada Luki Namo yang hadir langsung di ruang persidangan. Kelima orang saksi ini hadir di persidangan, sementara 2 orang saksi, yaitu atas nama Dr. Dinda Bibiana Ungga, selaku dokter umum RSUD Air Reno, dan Dr. Gede Rastu Adi Mahatta SPB, dokter spesialis RSUD Air Reno, diperiksa secara elektronik, dalam hal ini secara Zoom. Dengan demikian, dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul serta kondisi hemoglobin rendah. Suasana persidangan sempat menegang ketika majelis hakim menskor sidang untuk istirahat siang. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Keluarga Prada Luki mencari keadilan. Ibu Prada Luki kembali histeris tak kuasa menahan amarah atas apa yang 22 terdakwa terhadap anaknya. Anak bosong harus pecah. Bosong pecah. Harus jahat di iblis. Kematian Prada Luki dianggap sebagai penganiayaan berat. Keluarga berjuang menuntut keadilan atas hilangnya nyawa Prada Luki. Keluarga menyebut ini bukan soal hukuman bagi pelaku, namun juga soal memulihkan kembali kepercayaan kepada publik. Suasana haru mewarnai ruang sidang saat ibu Prada Luki datang bersama keluarga lainnya. Keluarga merasa lega karena kasus kematian Prada Luki memasuki tahap persidangan setelah menunggu selama 2 bulan. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tak kuasa menahan amarah. Ibu korban berharap agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si intelnya ini, si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni